Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan materi Sistem Informasi Akuntansi, subbab mengenai dokumentasi Sistem Informasi Akuntansi. Bentuk dokumentasi di sini ada bermacam-macam bentuk dokumentasi untuk SIA. Ya, yang pertama ada narasi atau uraian tertulis. Yang kedua bagan alir, yang ketiga diagram, yang keempat media tertulis lainnya yang berfungsi untuk mendeskripsikan perangkat sistem dan cara kerja sistem. Ya, jadi di sini intinya dokumentasi ini digunakan untuk menarasikan alur sistem. Ya, bisa menggunakan narasi, bisa menggunakan bagan alir, bisa menggunakan diagram ataupun tool yang lain di sini. Yang pertama diagram arus data. Diagram arus data atau dikenal dengan istilah DFD, Data Flow Diagram, adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data SIA. Simbol diagram arus data. Untuk membuat data flow diagram atau DFD digunakan 4 simbol dasar sebagai berikut. Yang pertama asal data dan tujuan data. Yang kedua arus data. Yang ketiga proses transformasi. Yang keempat penyimpanan data. Jadi ketika kita menyusun satu data flow diagram atau DFD, asal datanya ini harus jelas. Ya, dari entitas mana. Tujuan datanya juga harus jelas, dari entitas mana. Arus datanya juga harus jelas. Data yang berjalan itu data apa, yang masuk ke sistem data apa, yang keluar ke sistem itu data apa. Proses transformasi. Nah, di sini adalah pemecahan proses. Jadi di DFD itu nanti ada DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2, dan seterusnya. Penyimpanan data ini adalah data storage, jadi data yang masuk ke dalam sistem diproses lalu disimpan, menghasilkan data storage atau penyimpanan data di sini. Ya. Next. Simbol-simbol DFD. Di sini ada simbol entitas, ya, disimbolkan dengan persegi panjang. Di sini asal data dan tujuan data. Ya, jadi kalau Anda melihat simbol ini adalah simbol entitas. Terus transformasi atau pengolahan data. Nah, di sini simbol proses. DFD level 0 disimbolkan ini. Level 1 juga seperti ini. Level 2 seperti ini. Arus data disimbolkan dengan panah, yaitu data masuk itu nanti apa, data keluar itu nanti apa, data masuk ke proses penyimpanan itu apa. Nah, disimbolkan dengan panah di sini. Terus data storage atau penyimpanan data di sini disimbolkan dengan garis jajar, ya. Biasanya di tengahnya ini nanti ada tulisannya. Ini penyimpanan apa, data apa, misal data mahasiswa atau data dosen atau data barang dan seterusnya. Next. Nah, ini contoh diagram arus data, ya. Di sini ada entitas asal data A. Di sini ada tujuan data J. Simbolnya sama karena ini entitas, ya. Data yang dimiliki A masuk ke sini lalu diproses, ya. Setelah diproses dia keluar sebagai informasi D dan arus data E. Untuk yang data E ini masuk ke tujuan data J, ya. Harusnya yang ini juga mempunyai tujuan data, ya. Ini hanya contoh aja. Jadi di sini ada satu entitas sebagai asal data dan satu entitas sebagai tujuan data. Next. Contoh pelanggan A. Di sini ada proses pembayaran. Pelanggan A melakukan proses pembayaran. Nah, di sini data yang berjalan yaitu pembayaran pelanggan. Di proses pembayaran, ya, menghasilkan data setoran. Setoran ini masuk ke entitas bank di sini. Setelah itu data pelanggan dari proses pembayaran masuk ke update piutang. Data dari update piutang ini disimpan ke data storage H, yaitu piutang dagang. Ya, jadi di sini ada tiga entitas, entitas pelanggan, entitas bank, dan entitas manajer kredit. Pelanggan memberikan data pembayaran. Di sini ada proses pembayaran, data tersebut disetorkan ke bank. Data pelanggan masuk ke update piutang, disimpan ke piutang dagang, dan informasi update piutang masuk ke manajer. Huruf di sini menandakan urutan proses, ya, proses A, proses B, proses C, proses D, proses E, proses F,
ya, dan seterusnya. Next, data flow diagram. Nah, ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ini adalah proses. Ya. Entitasnya ada entitas human resource, ada department, ada employee, ada bank, ada general ledger, ada manajemen, ada government agency. Ya. Proses pertama, human resource, memberikan data new employee, pegawai baru. Proses pertama di sini update employee, ya. Di sini juga memberikan data employee change form, ya, perubahan data pegawai. Di sini diupdate. Data pegawai disimpan ke dalam file pegawai. Ini data storage, ya, employee atau payroll file. Nah, data ini digunakan ke sini, pay employees. Data ini juga digunakan di sini, prepare report, laporan. Data ini juga digunakan ke sini, ya, pembayaran pajak. Kita ke sini dulu. Data pegawai masuk ke report, lalu report diserahkan ke manajemen. Terus untuk pembayaran pajak diproses ke sini, lalu pajak dibayarkan ke agen pemerintah. Data pegawai digunakan untuk proses pembayaran pegawai, ya, atau penggajian. Di sini ada entitas departemen memberikan data ke sini, data gaji masuk ke employee, data gaji masuk ke bank. Bank melakukan pembayaran sehingga pegawai bisa mendapatkan gaji di sini, ya, dan seterusnya. Oke, next. Diagram konteks atau konteks diagram. Diagram konteks adalah DFD dalam bentuk yang masih sangat umum, belum menggambarkan arus data secara detail. Jadi konteks diagram ini adalah gambaran sistem yang secara general, secara umum, ya. Untuk lebih detailnya, konteks diagram ini nanti dipecah ke dalam DFD level 1, DFD level 2, dan seterusnya. Nah, ini contoh konteks diagram. Diagram konteks sistem penggajian. Sistem pengolahan atau gaji. Di sini ada entitas government agency, ada entitas employee atau pekerja, di sini ada entitas bank, ada entitas manajemen. Ya, 4 entitas ini terlibat dalam sistem pengolahan gaji upah. Nah, inilah yang disebut dengan konteks diagram. Pihak manajemen menerima laporan gaji, pihak pegawai menerima slip gaji, pihak bank menerima cek gaji. Bank ini membayarkan gaji melalui data dari manajemen sehingga uang diterima ke pegawai, dan pembayaran pajak ke government agency. Ya. Next, data dictionary. Data dictionary adalah deskripsi tentang seluruh elemen data, penyimpanan data, arus data, dokumen data, termasuk item fisik data di dalam SIA. Jadi data storage yang muncul di konteks diagram itu nanti dikembangkan menggunakan data dictionary. Ya. Jadi ketika kita menyimpan data pegawai, di dalam data pegawai itu nanti ada nomor induk pegawai, ada nama pegawai, nama alamat pegawai. Nah, itu dideskripsikan secara detail menggunakan data dictionary. Deskripsi tentang seluruh elemen data atau atribut data, penyimpanan data, arus data, dokumen data. Ya. Jadi data secara detail dideskripsikan di sini. Oke, sekian dulu kuliah kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan silakan Anda komen di bawah. Untuk absensi online silakan Anda komen di bawah. Sekian kuliah dari saya, jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari virus corona. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.